Dua orang baik, tapi mengapa pernikahan tidak bahagia? Ibu saya adalah seorang yang sangat baik. Sejak kecil, saya melihatnya begitu gigih menjaga keutuhan keluarga. Ia selalu bangun dini hari, memasak bubur untuk ayah, karena lambung ayah kurang baik. Setelah itu, ibu masih harus memasak nasi untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Setiap sore, ibu selalu menyikat panci supaya tidak ada noda sedikit pun. Menjelang malam, dengan giat, ibu membersihkan rumah agar tidak berdebu. Ibu adalah seorang wanita yang sangat rajin. Namun, di mata ayah, ibu bukan pasangan yang baik. Tidak hanya sekali ayah menyatakan kesepian dalam perkawinan, tapi saya tidak memahaminya. Ayah saya adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia tidak merokok, tidak minum minuman keras, serius dalam pekerjaan. Setiap hari berangkat kerja tepat waktu dan saat libur, ayah punya waktu untuk mengantar kami ke sekolah. Ia seorang ayah yang penuh tanggung jawab, mendorong anak-anak untuk berprestasi dalam pelajaran. Ayah adalah seorang laki-laki yang baik di mata anak-anak. Ia besar seperti langit, menjaga kami, melindungi kami, dan mendidik kami. Hanya saja, di mata ibu, ia bukan pasangan yang baik. Kerap kali saya melihat ibu menangis terisak secara diam-diam. Saya melihat dan mendengar ketidakberdayaan dalam perkawinan ayah dan ibu. Sekaligus merasakan betapa baiknya mereka. Seharusnya mereka layak mendapatkan perkawinan yang bahagia. Saya bertanya pada diri sendiri. Dua orang yang baik, mengapa tidak diiringi dengan perkawinan yang bahagia? Setelah dewasa, akhirnya saya memasuki perkawinan dan perlahan-lahan saya mengetahui jawaban itu. Di masa awal perkawinan, saya juga sama seperti ibu. Berusaha menjaga keutuhan keluarga, rajin bekerja, dan mengatur rumah dengan sungguh-sungguh. Berusaha memelihara perkawinan sendiri. Anehnya, saya tidak merasa bahagia dan suamiku sepertinya juga tidak bahagia. Saya merenung. Mungkin rumah kurang bersih, masakan tidak enak. Lalu dengan giat saya membersihkan rumah dan memasak dengan sepenuh hati. Namun, rasanya kami berdua tetap tidak bahagia. Hingga suatu hari, ketika saya sedang sibuk membersihkan rumah, suami saya berkata, "Temani aku sejenak mendengar alunan musik." Dengan mimik tidak senang saya menjawab, "Apa tidak melihat masih ada separuh lantai lagi yang belum dipel?" Begitu kata-kata Anda terlontar, saya pun termenung. Kata-kata yang sangat tidak asing di telinga dalam perkawinan ayah dan ibu. Saya sedang mempertunjukkan kembali perkawinan ayah dan ibu, sekaligus mengulang kembali ketidakbahagiaan dalam perkawinan mereka. Kemudian ada beberapa kesadaran muncul. Saya hentikan sejenak pekerjaan saya, lalu memandang suami dan teringat akan ayah yang tidak mendapat apa yang dia butuhkan dalam perkawinannya. Waktu ibu habis untuk membersihkan rumah, padahal yang dibutuhkan ayah adalah menemani. Terus-menerus ibu mengerjakan urusan rumah tangga. Dan itu adalah cara ibu dalam mempertahankan perkawinan. Ia memberi ayah sebuah rumah yang bersih, namun ibu jarang menemani ayah. Ia berusaha mencintai ayah dengan caranya.
Kesadaran membuat saya membuat keputusan. Saya hentikan sejenak pekerjaan saya, lalu duduk di sisi suami, menemaninya mendengar musik, dan dari kejauhan, saat memandangi kain pel di atas lantai, seolah saya seperti menatapi nasib ibu. Saya bertanya pada suami, "Apa yang kau butuhkan?" Suami menjawab, "Aku membutuhkanmu untuk menemaniku. Rumah kotor sedikit tidak apa-apalah." Saya kira dia perlu rumah yang bersih, ada yang memasak, dan seterusnya. Suami melanjutkan, "Yang paling kuharapkan adalah kau lebih sering menemaniku." Ternyata sia-sia semua pekerjaan yang saya lakukan. Hasilnya benar-benar membuat saya terkejut. Kami meneruskan menikmati kebutuhan masing-masing dan baru saya sadari ternyata dia juga telah banyak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kami memiliki cara masing-masing bagaimana mencintai, namun bukannya cara yang diinginkan pasangan kita. Sejak itu saya mendaratkan sebuah daftar kebutuhan suami dan meletakkannya di atas meja. Begitu juga suami, dia mendaratkan sebuah daftar kebutuhanku. Puluhan kebutuhan yang panjang dan jelas. Misal, waktu senggang menemani pihak kedua mendengar musik, saling memeluk setiap hari, memberi sentuhan selama jalan bila berangkat, dan seterusnya. Beberapa hal cukup mudah dilaksanakan, tapi ada juga yang sulit. Misal, dengarkan aku, jangan memberi komentar. Ini adalah kebutuhan suami. Kalau saya memberinya usul, dia bilang dirinya merasa tampak seperti orang bodoh. Menurutku, ya, ini benar-benar masalah gengsi laki-laki. Saya juga menerima suami untuk tidak memberikan usul kecuali dia bertanya. Kalau tidak, saya hanya mendengarkan dengan serius. Bagi saya ini benar-benar sebuah jalan yang sulit dipelajari, namun jauh lebih bermakna dalam pernikahan kami. Pernahkah kita bertanya pada pasangan kita, apa yang kau inginkan? Sehingga dapat menghidupkan pernikahan. Kini saya tahu kenapa perkawinan ayah dan ibu tidak bisa bahagia. Mereka terlalu bersikeras menggunakan cara sendiri dalam mencintai pasangannya, bukan mencintai pasangannya dengan cara yang diinginkan pasangannya. Kita mungkin sangat lelah melayani pasangan kita, namun dia tidak menghargai. Akhirnya kita kecewa dan hancur. Allah telah menciptakan perkawinan, maka menurut saya, setiap orang pantas dan layak memiliki sebuah perkawinan yang bahagia. Asalkan cara yang kita pakai itu tepat, menjadi orang yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kita, namun semua dari kita mampu mengubah diri sendiri menjadi lebih baik demi dia yang kita cintai.